Setelah ujian nasional berakhir, saya didiagnosis kanker lambung. Dokter berkata, saya hanya punya waktu 1 bulan lagi. Hentikan semua pekerjaan kalian. Tamu VIP akan segera tiba. Di luar masih ada 1 truk sampahnya yang belum diangkut. Pilih 1 orang untuk memindahkannya. 100 kotak. Bagaimana 1 orang bisa pindahkan? Benar manajer, cuacanya panas. Tamu VIP itu orang terkaya di kota Hu. Mengadakan pesta kelulusan untuk putranya, tak semestinya dia mengeksploitasi kami. Kamu? Kalau begitu kalian, saya yang pergi. Naikkan gaji 200 yuan, saya bisa memindahkan. Soal sepanas begini, 1 orang kerja 3 orang. Anak ini lebih memilih uang daripada nyawa. Sejak kecil saya tahu, keluarga saya miskinnya luar biasa. Nak, ibu, ayah. Lihat, ibu bawakan makanan enak untukmu. Hari ini kami memulung sampah dan menemukan banyak makanan enak. Orangnya belum sempat makan beberapa suap. Ayah, ibu. Aku nggak lapar. Kalian aja yang makan. Ciwan, kamu akan ujian nasional, kaulah harapan keluarga. Siapapun boleh kelaparan, tapi jangan kamu. Benar. Ayah, ibu, saya pasti belajar giat dan berbakti saat dewasa nanti. Anak baik. Sekeras apapun, meski hanya tersisa 1 bulan, saya ingin terus mencari uang lebih untuk ibu dan ayah. Anak orang terkaya hanya diterima di universitas biasa, langsung diberi kapal senilai 5-6 miliar. Juara kota ujian nasional dari keluarga miskin, bekerja kasar di sini. Membandingkan nasib orang bikin kesal. Katanya, dia cuma anak angkat. Kalau ini anak kandungnya, bisa dibayangkan bagaimana dimanjakannya. Sudah, jangan banyak bicara. Hai, cepat, berbaris, tamu istimewa datang. Tersenyum, pertahankan senyuman. Selamat datang, Tuan Chu, di Hotel Yunhai. Selamat datang, Tuan Chu. Ayah, ibu. Sampahnya ini dikirim khusus oleh Direktur Su langsung dari Prancis untuk pesta kelulusan Tuan Jingyan. Kamu ini bagaimana sih? Cepat sujud minta maaf ke Direktur Su. Sudahlah. Ayah senang anakku diterima di universitas. Anggur ratusan juta rupiah pecah ya sudah. Ayah sanggup menghamburkannya. Sanggup menghamburkan. Nasi basi? Lalu kenapa? Kamu tidak tahu kondisi keluarga kita. Cepat habiskan. Ayah ibu susah payah menghidupimu, hanya berharap kamu jadi anak berbakti. Kenapa buang makanan? Nasinya kotor, nanti perutnya sakit. Kamu cuma suka yang kaya benci yang miskin. Pendidikan ibu sia-sia. Hari ini harus makan. Kamu masih diam saja ngapain? Cepat pergi dari sini. Pergi. Jingyan, ingat janji ayah soal pesta kelulusanmu. Pasti akan ayah selenggarakan dengan meriah. Terima kasih ayah ibu. Kakak punya orang tua kandung seperti kalian. Sangat beruntung. Ciwan juga lulus juara kota. Tidak sia-sia bertahun-tahun menyembunyikan identitas orang kaya.
membesarkannya dalam kesederhanaan, dan mendidiknya dengan perhatian. Saatnya, beritahu kekayaan keluarga kita. Buru-buru amat. Uji dia lagi liburan ini. Nanti semester baru kasih kejutan. Ayo kita pergi. Baik. Saat semester baru nanti, baru kasih kejutan. Kejutan. Tapi, ayah ibu, aku hanya punya waktu kurang dari sebulan. Kapal senilai 5-6 miliar. Sampahnya ratusan ribu. Ternyata, 18 tahunku yang menyedihkan. Semuanya palsu. Anak-anak, lihat, ayah bawakan makanan enak untukmu. Bukankah kau paling suka tulang ayam? Ayah sengaja membawakannya untukmu. Semuanya, hari ini kita berkumpul. Langkah, ayo minum. Ayo kita semua bersama-sama. Tuan Su, makanan Anda sudah dibungkus. Ini jelas tak terjangkau orang miskin. Bisa memanjakan ayuan. Ayah, aku ingat kakak paling suka tulang ayam. Kalau begitu, bungkus saja. Nah, cepat makan. Lihat, kau kurus belakangan ini. Kau harus menguatkan tubuhmu. Ayah, ibu, kenapa kalian tidak makan? Bocah bodoh, kami menderita tak apa. Di rumah masih ada, selalu mendahulukanmu. Iya, cepat makan. Ada apa ini? Kenapa? Apa kau jijik tangan ayah kotor? Bukan, ayah, ibu. Di hotel tempat kerja paruh waktu. Kenyang. Pantasan. Dia di luar makan semua yang enak. Mana peduli orang tua. Makanan yang dibawa pulang susah payah. Susah payah. Nak, kemari. Ini kami berikan untukmu. Hadiah juara kota. Lihat, suka tidak? Dari kecil sampai besar, setiap kali kalian bawa sesuatu, selalu menilai tatapanmu, mengawasi setiap kata dan tindakanku. Begitu aku berpendapat sedikit, kalian bilang aku sombong, tak tahu menghargai orang tua. Terima kasih ayah ibu. Aku sangat suka. Asal kau suka. Ini ayah dan ibumu. Hasil mengobrak-abrik tempat sampah seharian. Kondisi keluarga kita buruk. Tapi kau anak kesayangan kami. Apa yang dimiliki orang, kau harus punya. Ayah, ibu, kalian bisa beri aku uang. Untuk apa kau minta uang? Aku sakit. Untuk apa kamu minta uang? Aku sakit. Tidak panas kok. Nak, kamu kenapa? Bu, aku kena. Kak, kamu sakit? Iya, aku. Kak, aku sering lihat kamu dengan gadis-gadis itu pergi ke hotel murah. Jangan-jangan kamu... Apa yang kamu bicarakan? Kak, aku tidak bermaksud apa-apa. Kalau kamu benar-benar kena penyakit kotor itu, kita harus cepat berobat. Su Jingyan, kamu gila? Ya, aku tidak. Dasar anak kurang ajar. Aku hemat-hemat membesarkanmu. Rela jual harta demi sekolahmu. Kamu malah main serong di luar. Tidak. Masih mau cari alasan? Adikmu orang baik? Mana mungkin bohong? Sepertinya sudah lama aku tidak mengajarmu. Sampai kamu lupa rasa hukuman keluarga. Ya, aku tidak. Tian, kalau tak mau dipukul, cepat minta maaf pada ayahmu. Ya, Bu, maaf. Aku salah. Tapi aku benar-benar tidak. Ya, tolong jangan hukum kak. Pasti cewek-cewek luar itu yang merayu kakak. Kakak cuma suka main-main. Ayah, lihatlah, dia juara kota kali ini. Maafkan kak, ya. Juara kota apa gunanya? Perilaku bejat, moral rusak. Kamu sampah masyarakat. Kalau ini tersebar, muka Suangmo akan kau coreng habis-habisan. Kau tahu tidak? Ingat baik-baik. Tinggal di rumah dengan tenang. Jangan pergi kemana-mana. Introspeksi diri di rumah.
Ayah, jangan marah lagi. Jangan sampai kesehatanmu terganggu. Jingyan, kamu memang lebih bijaksana. Ayo, makan di luar bersama ayah dan ibu. Kamu tetap di rumah dan jangan pergi. Aku sangat kesal. Aku benar-benar tidak melakukannya. Ayah, ibu, kenapa kalian selalu kejam padaku? Kamu sudah bangun? Wen Mingqiao, kenapa kamu di sini? Tuan muda, tahukah kamu lukamu parah sekali? Bukan karena aku menerobos jendela selamatkanmu, kamu pasti sudah tewas. Tapi jendela kecil di rumahmu itu memang tidak sulit dibuka. Secuan, kamu rencananya mau ke universitas mana? Staf penerimaan mahasiswa sudah beberapa kali datang ke rumah. Wen Mingqiao, aku tidak suka kamu. Jangan buang waktu untukku. Siapa yang suka kamu? Jangan sok jago. Aku cuma tanya karena kamu juara kota. Sudah kukatakan, kamu bukan tipeku. Jangan selalu berkeliaran di sekitarku. Aku jengkel. Jangan berpikir macam-macam dulu. Istirahatlah yang cukup. Wen Mingqiao, kamu gadis terhebat di dunia. Tapi aku orang yang sebentar lagi mati. Mana bisa menahanmu? Tidak boleh. Aku harus pulang sebelum mereka sampai. Kalau tidak, kalian siapa? Dia itu Ahar. Bos, aku bahkan tidak kenal kalian. Kenapa kalian memukuliku? Ada yang bilang, semakin keras kami memukulmu, semakin kaya kami. Bos, aku punya uang. Aku bisa kasih kalian uang. Uang. Bos, biar aku menelepon orang tuaku. Mereka bisa kasih kalian uang lebih banyak. Mohon. Berhenti. Halo? Halo, ayah. Bisa kasih aku uang? Aku dikepung orang. Dikepung? Siapa berani kepung anakku? Apa? Nah, kamu bagaimana? Cepat transfer uang untukku. Kalau mereka tidak dapat uang, mereka akan pukul aku pakai tongkat listrik. Aku takut sekali. Aku mohon, cepat selamatkan aku. Siapa yang berani kepung anakku? Dekat mati! Ayah, ibu. Tapi, kakak setiap hari pakai baju compang camping. Preman mana yang mau kepung anak orang miskin? Ayah, kakak. Jangan-jangan lagi kencan sama cewek, tapi nggak punya uang buat kamar. Dasar bodoh. Ayah, bukan begitu. Aku suruh kamu introspeksi di rumah, tapi kamu malah tiap hari keluyuran. Aku dan ibumu kerja di luar, cari uang sedikit-sedikit itu sulit. Beraninya kamu langsung minta uang. Ayah, kamu cepat selamatkan aku. Aku tidak bohong. Kamu memang perlu diajari pelajaran. Ayah. Nggak mampu? Ya, udah jangan sok. Hak,
Kak, aku mohon. Bisa kasih aku kesempatan lagi? Hah? Bikin kesal banget. Dasar bodoh, kapan baru bisa lebih dewasa? Kalau Ciwan setengah dewasa Jinyan, sudah kami beritahu harta keluarga. Ya ampun. Kenapa kamu pukul orang? Tutup jendela mobil. Jangan takuti anak itu. Yingyan, diperingatkan. Jangan bergaul dengan orang-orang jahat. Nanti berakhir seperti ini. Mengerti, Ayah? Jalan! Ayah, ibu. Nikmatilah. Kali ini, kita bisa minta harga tinggi. Ayo, cari sucinya. Apa kamu juga ditinggalkan? Bu Guru, silakan minum. Yuan, akhirnya kamu pulang. Panitia penerimaan mahasiswa baru menunggumu. Halo, Shusiwan. Selamat, Warakota. Saya dari tim penerimaan Huaking. Siswa Shusiwan, saya guru penerimaan Universitas Nanda. Hello, guru. Siswa Ciwan, kenapa? Kak, kenapa kamu dipukul seperti ini? Mungkin semalam kamu menginap dengan perempuan, lalu dipukul pacarnya? Bajingan! Ayah sudah ajarkan apa? Berani kau pulang. Tuan Ciwan, harap tenang. Mungkinkah ini salah paham? Salah paham apanya? Bajingan ini setiap hari berbuat onar di luar. Tadi malam dia berani tidak pulang. Ayah, jangan buru-buru marah. Mungkin memang ada salah paham. Kakak mungkin sedang pergi belajar. Kamu diam! Aku ayahnya. Sifatnya mana mungkin aku tak tahu. Tadi malam gak pulang. Malah dipukuli sampai begini. Ini belajar. Kami harus ke rumah berikutnya. Terima kasih, Shusiwan. Nanti lukamu sembuh, kami kembali. Ya? Lebih baik ke Huaking. Guru. Omong kosong sekolah Huaking kami. Tak mungkin terima dia. Dengarkan baik-baik. Bagaimana orang menilaikanmu? Tidakkah kau bisa mengubah citramu? Kami bersusah payah membiayaimu. Semata untuk kebaikanmu. Tidakkah kau bisa tinggal tenang? Ayah, dengan ulah ayah begini, apa ini untuk kebaikan? Mana mungkin aku tidak menginginkan yang terbaik untukmu. Sampai sekarang masih belum menyesal. Lutut di depan pintu. Tanpa izinku, jangan bangun. Ku putus kakimu bila bangun. Keluar! Ciwan. Aduh, kalau begini, bagaimana Ciwan bisa kuliah? Kuliah di dalam negeri tidak ada bagusnya. Aku sudah menghubungi universitas luar negeri untuknya. Pergi. Di rumah ini, hanya kamu yang paling peduli padaku. Wah, anak anjingnya lucu sekali. Kak, berikan saja padaku. Lagi pula, kau tidak sanggup memeliharanya. Menggonggong terus. Xu Jingyan, apa yang kau lakukan? Kak, maafkan aku, Kak. Aku salah. Jangan pukul aku lagi. Jingyan,
Kamu tidak apa-apa. Ada apa? Ayah, ibu, ini semua salahku. Aku seharusnya tidak mengelus anjing kakak. Kakak sedang tidak mood. Ini semua salahku. Aduh, apa kamu tidak tergigit? Kamu memang dimanja sejak kecil. Kulitmu tak tergores. Sakit? Dia memukulmu. Ku bilang, kau hari ini keterlaluan. Demi seekor anjing, kau marahin adik. Cepat minta maaf sama dia. Kalau tidak, anjing ini kubunuh. Ayah, maaf, aku salah. Maaf. Sudah cukup tidak habis-habis. Anak yang baik jadi seperti ini karena didikanmu. Kak, maaf. Aku seharusnya tak suka anjingmu. Biar dia gigit aku. Gak apa-apa, salahku. Asal jangan marah ke ayah ibu. Biar gigit aku tiap hari juga boleh. Salahku. Sudah cukup. Demi anjing, rumah kacau balau. Lihat adikmu, dia tahu saling menghormati. Kubunuh dia. Ayah, jangan. Ayah, aku minta maaf sama adik. Ini semua salahku. Minggir! Ayah. Kak, ayah lakukan ini demi kebaikanmu. Kalau tidak belajar sekarang, nanti bisa buat masalah lebih besar. Adikmu benar. Kalau tidak ku beri pelajaran sekarang, kau takkan ingat. Jangan. Anak, minumlah semangkuk sup daging anjing ini. Ayahmu bilang dia akan memaafkanmu. Kak, jangan marah lagi. Dengan kondisi keluarga kita begini, sup daging anjing ini langka. Ayah memberikannya untukmu. Dasar tidak tahu terima kasih. Sampai sekarang masih menunjukkan wajah masam padaku. Hei anak, kenapa? Jangan nakuti ibu. Anak, kamu tidak apa-apa. Cepat telepon 120. Bagaimana bisa anakku menjadi seperti ini? Salah kamu. Salah kamu karena memaksakan diri untuk memprovokasinya. Ayah, ibu, kakak sejak kecil tubuhnya selalu sehat. Bagaimana bisa tiba-tiba muntah darah? Mungkinkah? Dia ingin membuat kalian meleleh, sengaja berpura-pura? Kamu benar. Ciwan sejak kecil dilatih olehku. Tubuhnya tidak mungkin bermasalah. Tidak seharusnya begitu. Anak ini pasti sedang menakut-nakutiku. Siapa di antara kalian keluarganya? Aku ayahnya. Anak ini sedang menakut-nakutiku ya. Menakutimu? Anak ini tinggal hidup beberapa hari lagi. Ada keinginan apa? Segeralah penuhi. Apa maksudmu tinggal beberapa hari lagi? Anakmu sudah kanker lambung stadium akhir. Kanker lambung. Apa yang kamu katakan? Kanker lambung? Kanker lambung apa? Ini hasil pemeriksaan pasien yang baru saja dilakukan. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kanker lambung stadium akhir? Dan menurut pemeriksaan rumah sakit, seluruh tubuhnya penuh memar. Ada juga pendarahan di organ dalamnya. Sepertinya dia mengalami pemukulan yang sangat parah. Kalian, apakah menyiksanya? Menyiksa? Ini tidak mungkin. Dia anak kandung kami. Pemukulan apa? Penyiksaan apa lagi? Rumah sakit kampungan macam apa ini? Dokter gadungan! Anak saya sehat-sehat kok bisa kena kanker lambung stadium akhir? Pasti kalian salah periksa. Rumah sakit kami salah satu yang terbaik. Di Hucheng. Pemeriksaan dasar seperti ini. Mana mungkin salah? Jangan berulah di sini, bisa tidak? Aku berulah. Kau tahu siapa aku? Panggilkan rekan kalian ke sini. Su Angwu, inikah yang kau sebut pendidikan keras? Membuat anakku tersiksa sampai seperti apa? Salahmu semua. Keluarga, tenang dulu. Biaya kemoterapi sangat mahal dan kalian tak mampu menanggungnya. Tapi diobati, anak ini masih punya harapan. Tidak mampu apa? Kau tahu siapa aku? Uang bukanlah masalah bagi saya. Yang paling saya tidak kekurangan adalah uang. Sekarang juga. Kami akan memindahkannya ke rumah sakit terbaik. Dia shock berat
Bisa jadi kanker perut. Anakmu kena kongkia lembung. Akibat malnutrisi kronis. Ditambah sering makan makanan kotor. Tidak hanya perutnya bengkak mengerikan, seluruh tubuhnya juga tinggal kulit pembalut tulang. Aku sangka, seberapa buruk kondisi kalian sampai besarkan anak begini? Betul. Baju anakmu itu. Dari kepala sampai kaki penuh tambalan. Maksudnya apa ini? Masih lebih bagus darinya. TNSU, tolong jangan emosional dulu. Jika betul-betul kesulitan dana, rumah sakit kami juga punya platform penggalangan dana. Dia Terling, Anda salah sangka. Dia CEO Grabshoe, orang terkaya di Shanghai. Orang terkaya yang waktu itu menghadiahkan kapal pesiar seharga 5,6 miliar untuk putranya. Tidak mungkin. Sekaya itu, masakan anaknya bisa masuk IGD? Aku kenal orang di grup Su. Katanya, yang terima kapal pesiar anak angkat, yang di IGD, anak kandungnya. Kasih kapal pesiar ke anak angkat, anak kandung malah kelaparan kena kanker lambung. Otaknya nggak bermasalah. Salahmu. Ini semua salahmu. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku yang sehat. Jangan khawatir, kakak akan baik-baik saja. Aku di sini. Minggir kau. Untuk apa aku membutuhkanmu? Aku mau Jiwan. Ibu, Jangan lagi kau bicara yang menyakiti hati ibu. Sudah, jangan menangis lagi. Apapun pengorbanannya, aku pasti akan menyembuhkan Jiwan. halo, ini aku. Buatkan laporan pemeriksaan untukku. Berdasarkan hasil pemeriksaan saat ini, pasien paling lama hanya punya 1 bulan. Apa kalian yakin mau melanjutkan pengobatan? Anakku. Ayah, ibu, sejak kecil, tubuh kakak selalu sehat. Masa tiba-tiba kena kanker? Ayah lupa waktu kecil dulu, ayah siram kakak pakai air es di musim dingin. Dia baik-baik saya. Benar? Anakku sejak kecil selalu sehat. Ayah, bukan aku mau mencurigai kakak. Tapi, lihat itu. Itu perempuan yang tiap hari nongkrong dengan kakak. Dia, anaknya direktur rumah sakit ini. Wen Mingqiao, putri direktur kami. Putri direktur. Ayah, ibu, waktu kakak memukulku kemarin, sama sekali tidak terlihat sakit. Menurut kalian, jangan-jangan dia sengaja bohong. Karena kesal pada kita. Sudah kuduga dia tidak sakit. Pantasan baru di rumah sakit ini. Langsung ketahuan kanker. Rupanya kalian berkomplot menipu kami. Tuan Shu, putra Anda, kenal putri direktur, tapi peraturan rumah sakit ketat. Mustahil ada pemalsuan. Masalah ini sangat serius. Jangan sembarangan menuduh, tanpa bukti. Benar atau palsu, bukan kau yang menentukan. Silakan masuk. Ibu istri Direktur Shu, laporan pemeriksaan Tuan Jiwan telah diperiksa ulang oleh ahli luar negeri. Laporan ini palsu. Tuan Jiwan sama sekali tidak sakit. Benar. Anak saya tidak sakit. Cek dulu. Baru tahu kakak sakit. Saya panik, lalu cari spesialis medis terbaik dari luar negeri untuk periksa kakak. Hasilnya, kakak sama sekali tidak sakit. Ayah, ibu, saya juga tidak tega melihat kalian sedih. Tuan Shu, penilaian dokter luar, jangan mudah percaya. Jangan banyak bicara. Gimana anak ini? Dia berani menipu saya. Tuan Shu, pasien masih di ruang gawat darurat. Jangan ganggu operasi. Pergi kau. Kalian berani bersekongkol menipu saya? Kuberitahu kamu, aku belum sempat menghajarmu. Kalau berani halangi lagi, rumah sakitmu akan kubuat bangkrut. Tuan, tidak bisa masuk sembarangan. Kami akan segera operasi. Pergi.
kami ini keluarga pasien. Surat persetujuan operasi belum ditandatangani. Operasi apa yang kalian lakukan? Ayah, Kamu, anak kecil. Kecanduan pura-pura sakit ya. Turun kau. Ciwan, ayah. Pura-pura sakit apa? Kak, aku tahu. Kamu dendam sama ayah ibu. Tapi, kamu tak bisa pura-pura sakit untuk tipu ayah ibu. Ciwan, perbuatanmu kali ini benar-benar keterlaluan. Ibu hampir mati ketakutan. Tidak mungkin. Sudah pergi ke semua rumah sakit di kota Hu. Semua diagnosa sama. Kanker lambungku tidak mungkin palsu. Kak, bahkan jika kamu tahu ayah dan ibu adalah CEO grup Shu, tapi kamu tidak bisa berpura-pura sakit untuk menipu uang. Apa katamu? Dia sudah tahu sejak lama. Sebenarnya, pada pesta kelulusan, aku lihat kakak. Awalnya aku ingin memberitahu kalian, tapi kakak terus memohon padaku untuk tidak memberitahu kalian. Kak, aku tak bermaksud ungkap kebohonganmu. Aku hanya sangat tidak tega melihat ayah dan ibu khawatir seperti ini untukmu. Tidak. Aku tidak. Ayah, ibu, kalian adakan pesta kelulusan untukku waktu itu. Kakak ada di hotel itu, mencuci piring sebagai pelayan. Nah, Ciwan, ternyata kamu sudah tahu sejak lama. Kak, aku tahu. Kamu sudah menderita terlalu lama, ingin hidup nyaman. Tapi kamu tak bisa pura-pura sakit, memaksa ayah ibu beritahu identitas aslimu. Tidak heran kalian berkali-kali meminta uang pada kami. Kadang mengaku sakit, kadang bilang diculik. Kamu masih berani bilang kanker lambungmu itu nyata. Semua kejadian ini, kau benar-benar anak hebat ayah. Ayah, bukan begitu. Aku gak bohong. Pergi kau dari sini. Dibesarkan dengan hati-hati 18 tahun, tapi akhirnya kau tetap orang yang serakah. Kalau hari ini aku tidak menghajarmu, 18 tahunmu jadi sia-sia. Ayah, aku benar-benar tidak menipu kalian. Aku tidak berbohong. Pergi kau dari sini. Ibu. Aku tidak menipu kalian. Aku sungguh tidak bohong. Ciwan, kamu tidak boleh begini. Menipu ayah ibu. Mengapa? Mengapa kalian hanya memihak dan percaya pada satu sisi? Tidak percaya pada anak kandungmu sendiri. Baik. Sampai sekarang kau masih menyalahkan adikmu sendiri. Ciwan, kenapa aku punya anak durhaka sepertimu? Hari ini aku habisi nyawamu. Aku tidak melakukannya. Apa kalian gila? Anak ini nyaris kehilangan nyawanya. Apa kalian ingin membunuhnya? Diam kau. Penyelamatan apa? Kalian para penipu. Bersekongkol dengannya untuk menipuku. Bersiaplah untuk dituntut. Ini rumah sakit, tempat menyembuhkan dan menolong orang. Kalau kalian terus ribut, jangan salahkan kami panggil satpam. Grup Shu, Christine Shu, kita tak bisa melawan. Ayah, kakak, itu juga tidak disengaja. Dia cuma pengen hidup kayak orang kaya. Apa katamu? Lepaskan dia. Aku lepaskan dia. Nanti dia tak terkendali. Hari ini aku habisi si Tamas Raka. Lihatlah. Pura-pura lagi. Pasien kritis. Siapkan tim gawat darurat. Lihat siapa yang berani. Siapapun yang berani selamatkan dia hari ini, berarti melawan keluarga Su. Sayang, coba kamu periksa semua rekening banknya. Ambil semua uang untuk biaya pengobatan. Jangan tinggalkan sepeser pun. Aku ingin lihat sampai kapan dia bisa berpura-pura. Su, Ciwan, sebaiknya kamu introspeksi diri baik-baik. Kalau tidak, jangan pulang mencariku lagi. Ciwan, ayahmu melakukan ini demi kebaikanmu. Kamu harus introspeksi diri. Ibu menunggumu pulang
untuk mengakui kesalahan. Kalian masih di sini ngapain? Tidak dengar si miskin ini sudah tidak punya uang? Apa kalian mau beramal untuknya? Suciwan, apa artinya kamu bilang anak kandung? Kamu cuma punya 1 bulan, masih harus kerja siang malam tanpa henti, hanya untuk menabung lebih banyak uang bagi mereka. Terus apa? Yang orang tua mau adalah anak seperti aku yang bisa memberi kehormatan, bisa membuat mereka bahagia. Bukan tulang hina seperti kamu yang makan makanan anjing. Anak yang baik itu dibuat menjadi seperti apa? Orang macam apa dia? Katanya dia juara kota. Rajin belajar, berbakti dan pengertian. Tapi sayangnya, bisakah kita menolongnya? Apalagi yang bisa kita katakan? Itu kan direktur utama grup Shu. Kalau dia dibuat marah, bagaimana kalau kita diboikot di industri ini? Lagi pula, bahkan orang tuanya sendiri tidak menyayanginya. Mengapa kita orang luar harus repot-repot? Ya. Bahkan orang tuaku sendiri, mereka tak mencintaiku. Mungkin ini yang terbaik. Di dunia ini, aku tidak punya lagi yang kusayangi. Tuan Q, tunggu sebentar. Kondisi putra Anda sangat kritis. Kalau menyerah pada pengobatan, dia mungkin tak bertahan sebulan. Sampai kapan kalian mau berpura-pura? Dengar baik-baik, meskipun dia mati, aku tak akan bayar sepeser pun. Kalian mau cari keuntungan, jangan harap. Ini penipuan. Keluarga pasien siap dilaporkan. Kami laporkan kalian. Bagaimana bisa ada orang tua seperti ini? Nyawa putra kandung sendiri hampir hilang. Masih menyebut diri orang terkaya? Apa itu? Kok seperti bayangan orang? Dokter Lin, ada orang melompat dari gedung. Nak kemari. Makanlah semangka. Lihat keringatan kamu. Ya, dari mana semangka-semangka ini? Ayah bekerja dengan baik. Ini pemberian orang. Cepat makan. Ya? Kamu juga makan? Baik. Cepat makan. Manis? Manis? Manis tidak. Ayo bersulah. Ayah, ibu. Penderitaan seumur hidup ini sudah cukup kurasakan. Cepat panggil keluarga, cepat. Tuan, tunggu sebentar. Buruk, putra kalian kena musibah. Ulah apa lagi nih? Buruk, putramu mau lompat dari gedung. Lompat gedung? Kankernya sembuh. Sekarang lompat gedung. Kalian lakukan apa? Ayah, ibu, sepertinya kakak sangat ingin status anak orang terkaya. Dia ancam bunuh diri. Bagaimana kalau kita kembali untuk melihat? Pulang, apanya pulang? Aku ayahnya. Aku direktur grup Shu. Kalau satu ancaman bunuh diri bisa menggoyahkanku, apa gunanya jadi orang terkaya? Ini tidak benar. Cepat ikut aku kembali untuk lihat. Cepat pergi. Sudah terlambat. Sampaikan ke Ciwan, suruh dia datang minta maaf sendiri. Kita tak perlu lihat taktiknya.
Nyawa ini ku kembalikan pada kalian. Selamat tinggal. Ayah, ibu. Di kehidupan nanti, aku tak mau lagi jadi anak kalian. Cepat ikut aku pulang. Lihat aja nanti kalian paham. Kalau ini benar, kalian akan menyesal seumur hidup. Kankernya sudah sembuh. Sekarang beralih ke lompat gedung. Kita tak perlu lihat taktik-taktiknya. Ciwan. Ciwan. Ayah, tenanglah. Minggir. 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 Benar-benar ada orang yang melompat dari gedung. Shuangmu. Bagaimana ini? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ayah, ibu. Kalian tidak akan benar-benar percaya kan? Itu Su Qiyuan. Kan? Ayah, ibu, jangan panik. Aku tadi sudah bertanya. Kakak tadi pergi ke kantor. Dia mencari Wen Mingqiao. Benarkah? Benar? Lalu, apa yang terjadi? Bagaimanapun, pasti bukan kakak. Anak laki-laki. Anakku? Kenapa kau begitu bodoh? Aku beri kau 100.000. Bantu aku memainkan sebuah sandiwara. Bagaimana Mama bisa hidup? Ibu, ayah, lihat. Sudah kukatakan, bukan punya kakak. Dia baru tahu, kalian orang terkaya di Shanghai. Dia cinta uang. Mana mungkin dia rela mati? Benar juga. Ciwan tidak mungkin bunuh diri. Dia sama sekali tidak mungkin bunuh diri. Aku melatihnya menjadi kuat sejak kecil. Pasti bukan dia. Sudahlah, ibu, ayah. Ayo, kita segera pergi. Betapa sialnya ini. Jantung mama juga tidak sehat. Kita istirahat di mobil dulu saja. Ayo pergi. Anakku. Kisiwana, mati pun. Lalu apa? Kau, seumur hidup, takkan bisa kalahkan aku. Ciwan. Ciwan. Anak durhaka ini. Perilakunya semakin keterlaluan. Kami sudah membesarkannya dengan penuh perhatian. Tak disangka dia berubah jadi begini. Dia sudah tahu identitas kita. Pengetahuannya terlalu dini. Dengan sifatnya begini. Biarkan dia makan sampah. Bahkan sampai 8 atau 10 tahun lagi. Kamu sudah pukul dan marahi dia. Masa larang Ciwan pulang? Suruh kepala pelayan rapikan kamar Ciwan. Nanti kita jemput dia pulang. Ayah, kalau sampai kakak tahu, selama ini dia tinggal sendirian di permukiman kumuh, sementara kita tinggal di rumah mewah, aku khawatir dia akan mengamuk. Dia berani. Aku ini ayahnya. Barang-barang ini terserah aku mau kasih atau tidak. Kalau tidak dikasih, dia harus terima saja. Dengarkan baik-baik. Siapapun dilarang menjemputnya pulang. Kediaman mewah keluarga Su dan lokasi perusahaan. Bisa ketahuan sekali, cek. Kalau mau pulang, caranya mudah sekali. Lihat kan? Bicara tentang setan. Setan pun datang. Begitu tahu akalnya tidak mempan, dia langsung telepon minta maaf. Halo? Apa katamu tadi? Orang yang loncat gedung barusan adalah Su Qiyuan. Keluarga Su Qiyuan. Pasien yang kritis. Asal Anda setuju, rumah sakit bisa langsung operasi. Saya setuju. Biaya operasi selanjutnya segera bayar. Hah, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu masih bertindak bodoh? Sudah jelas, ini adalah trik barunya. Kamu? Masih percaya dia melompat gedung? Kita baru saja melihat orang lain yang melompat. Dia tak menyangka kita melihatnya. Bagaimana jika Ciwan benar-benar? Tidak mungkin. Dia tahu. Ayah kandungnya orang terkaya.
Pasti ini caranya minta uang. Ayah, bagaimana kalau aku beri kakak sedikit uang? Dia sudah minta berkali-kali, jangan-jangan benar ada masalah. Omong kosong. Dia bisa memikirkan segala macam trik. Kalau benar memberinya uang, entah akan jadi apa nanti. Hal seperti ini, ada pertama, pasti ada kedua. Jangan buka pintu. Baik, aku mengerti ayah. Aku tidak akan memberinya. Jangan marah lagi, ya? Untungnya kita punya pengalaman. Tidak seperti bajingan ini. Setiap hari bergaul dengan orang sembarangan. Bahkan berkomplot dengan rumah sakit untuk menipu kita. Xiaoli, kumpulkan semua bukti dengan jelas. Gugat seluruh pihak di rumah sakit ini. Aku ingin lihat di pengadilan nanti bagaimana dia berbohong untuk membela penjahat ini. Turun pelan-pelan. Istri, dulu kamu tidak tega membesarkan Ci Yuan dengan sederhana. Untuk membuatmu tenang, kami mengadopsi Jingyan. Tak disangka. Sekarang Jingyan sangat berbakti. Ayah, ibu. Untunglah kita mengadopsi Jingyan. Menurutku, Ci Yuan juga tidak bisa diandalkan. Kedepannya biarkan Jingyan membantu di perusahaan. Terima kasih ayah ibu. Tenang saja, aku akan berusaha keras untuk mengelola perusahaan dengan baik. Inilah putra sejati Su Angwo. Oh ya, villa yang kamu minta sudah ayah beli. Kebetulan tinggal di sana juga dekat ke kampus. Terima kasih ayah. Su Yuan. Orang tuamu, perusahaan, kedudukanmu, semuanya milikku. Jingyan, Hai, ayah, ibu, datang. bagaimana kabarmu di perusahaan? Sudah bisa menyesuaikan diri? Ya, sayangnya, kakak tidak bisa datang ke perusahaan. Bangsat ini, aku sudah tidak ingat berapa kali dia datang. Kali ini dia meminta maaf kepadaku. Tidak semudah itu. Pak Su, ini catatan pengunjung yang Bapak minta. Langsung saja katakan. Orang ini sudah datang berapa kali? Kalau belum sampai 100 kali, jangan izinkan dia masuk. Kali ini, aku harus memberinya pelajaran. Hak Shu. Saya lihat catatan pengunjung. Yang Master Siwan belum pernah datang. Dia tidak pernah datang ke sini. Ya, catatan pengunjung grup Shu, bahkan catatan Villa Puncak Awan juga tidak ada. Catatan pengunjung buktikan Tuan Jiwan tak pernah datang. Dia malah belajar untuk menjadi pintar, bermain kejar tapi jauh denganku. Dia sama sekali tidak memberi kabar. Mungkin memang terjadi sesuatu. Tidak. Aku harus kembali untuk melihat. Ada apa dengannya? Apakah dia belum cukup sering pergi dari rumah? Bajingan ini suka pamer. Telah tahu aku direktur utama grup Shu. Dia mulai memaksa kami untuk beritahu identitasku. Dia kok nggak datang? Dia dimanja kita. Dia pikir kita akan manjakan dia seperti dulu. Kali ini, aku harus memberitahunya. Apa akibatnya melawan... Xiaoli, terakhir kali tuntutan ke rumah sakit ke pengadilan. Sudah sejauh mana? Masalah rumah sakit penipuan sudah dikirim orang untuk menyelidiki. Hasilnya keluar dalam 2 hari. Jingyan, belakangan ini kau mengerjakan proyek perusahaan dengan sangat baik. Tenang saja, ayah akan memberimu 10% saham grup Shu. Benarkah? Terima kasih ayah. Jingyan, selama ini kau selalu lebih bijaksana daripada kakakmu. Kau tidak merepotkan. Di masa depan, ayah dan ibu akan tenang menyerahkan perusahaan padamu. Ayah dan ibumu pergi dulu. Ayah, ibu, hati-hati di jalan. Kenapa kau beri banyak saham ke Jingyan? Bagaimana dengan Ciwan nanti? Seluruh perusahaan ini milik kita.
Saham sedikit milik Jingyan itu tidak berarti apa-apa. Dia ini orang jahat. Sepanjang hari dia hanya memikirkan uang kita. Kalau dia mendengar kabar ini, pasti dia akan sangat panik. Dia pasti ingin cepat-cepat pulang. Masuk akal. Jauli, sebarkan kabar ini. Umumkan ke seluruh kota Hu. Pada rapat pemegang saham lusa, aku akan mengumumkan secara resmi. Jingyan masuk ke jajaran manajemen grup Shu dan mewarisi saham tersebut. Baik. Rapat pemegang saham grup Shu. Masih harus membagikan saham kepada Su Jingyan. Cheng Kerlambong melompat dari gedung tinggi. Sekarang terbaring di kamar mayat yang dingin ini. Tapi mereka malah tidak ada satu pun yang menanyakanmu. Ming Xiao, hidup dan mati adalah takdir. Su Qiwan pasti juga tidak ingin melihatmu begitu sedih. Ciwan baru saja pergi. Aku tak mau dia sendirian, terbaring sendirian di sini. Aku ingin dia segera dimakamkan dengan tenang. Dr. Lin, biarkan aku membawanya pergi. Kumohon. Tanpa klaim dari keluarga langsung, jenazah tidak bisa dibawa pergi. Aku juga tidak bisa berbuat apa-apa. Kalau begitu, akan pergi memberitahu mereka. Semuanya sudah lama tidak bertemu. Halo, para paman. Selamat siang, Direktur Su. Ini putra Anda, si Yuan. Ini anak angkat kami, Su Jingyan. Ternyata Direktur Su berniat menjadikan anak angkatnya sebagai penerus perusahaannya sih. Lebih sayang pada anak angkat daripada anak kandungnya. Benar juga ya. Berita rapat pemegang saham Direktur Su sudah disebarkan sesuai permintaan sejak beberapa hari lalu. Namun, belum ada kabar dari Tuan Ci Yuan. Ayah, ini semua salah. Kakak pasti marah karena kejadian hari ini. Bagaimana kalau aku tidak usah menerima sahamnya saja? Jingyan, saham grup Shu. Bebas kuberikan pada siapa. Dia tak berhak atur saya. Jingyan, jangan khawatir soal saham. Ji Yuan tidak patuh. Posisi ini kuberikan padamu. Itu wajar. Aku segera naik panggung untuk mengumumkan berita pengalihan saham kepada Jingyan. Dia sudah gila. Dengan sifat pemarah Ji Yuan, kalau tahu pasti dia akan ribut. Berani dia. Xiao Li, segera perintahkan pasukan keamanan siaga 1. Bajingan ini kalau berani masuk, usir dia di depan umum. Baik. Ingin mendapat maafku, tidak semudah itu. Ya, hari ini akan ada orang buat keributan. Kirim tambahan personel ke rapat. Pastikan rapat lancar. Ayah, banyak orang menghalangi. Aku khawatir kakak nggak bisa masuk nanti. Itu cuma bikin dia makin marah. Biarkan dia nonton dari pintu. Kalian semua dengarkan aku. Jika anak ini berani menerobos masuk, pukuli dia dengan keras. Rapat pemegang saham akan segera dimulai. Aku ingin lihat sampai kapan anak ini bisa terus bermain akal-akalan. Direktur Su, Direktur Muda Su, waktunya tiba. Naik ke atas. Para hadirin, hari ini kami mengadakan rapat pemegang saham untuk mengumumkan sebuah kabar sangat penting. Saya yakin Anda semua sudah mendengar desas-desusnya. Saham grup Shu kami telah mengalami beberapa perubahan. Tidak sampai 10 detik, anak durhaka ini pasti akan menerobos masuk dan membuat keributan. Pertama-tama, izinkan saya memperkenalkan anak angkat saya, Su Jingyan. Dia tahu batasan dan aturan, bahkan lebih bisa diandalkan daripada putra yang kami besarkan. 5, 4, 3. Sekarang, dengan ini saya umumkan secara resmi. Putra saya, Su Jingyan. 2. Tunggu. Dia tetap tidak bisa menahan diri. Kok
Kamu datang buat apa? Ini kan rapat pemegang saham. Cepat keluar. Ini tentang Tuan Ciwan. Ternyata benar. Aku sudah tahu anak ini serakah. Dengkinya kuat. Bagaimana mungkin dia melewatkan begitu saja kesempatan mewarisi grup Shu? Aku hanya memaksanya sedikit. Dia langsung buru-buru pulang. Sudah lama aku membesarkannya dengan susah payah. Kok masih belum mengerti? Ibu, kalian jangan salahkan kakak. Kakak hanya cemburu padaku. Tidak apa-apa. Dia di mana? Suruh dia datang sendiri untuk minta maaf. Kalau tidak, aku tidak akan memaafkan perbuatannya pura-pura sakit. Tuan Ciwan tidak datang. Tidak datang? Ini Nona Wen. Dia ditahan di luar pintu. Katanya Tuan Ciwan kena masalah. Kena masalah? Sudah, jangan lanjutkan lagi. Maksud Wen Mingkiao adalah maksud Su Jiwan. Anak ini tahu aku kasih Jingyan saham. 10%. Dia tak mau malu, jadi kirim kamu untuk mengacau. Ciwan sangat merepotkan. Bagaimana kalau kita pergi melihat? Ayah, rapat pemegang saham hari ini bukan hal sepele. Kalau kita pergi begitu saja, mungkin akan berdampak pada perusahaan. Benar, Direktur Su. Ini menyangkut citra grup kita. Benar juga. Jingyan memang lebih pertimbangannya matang. Suruh Wen Mingqiao segera. Anak ini, nanti aku akan menghitungmu. Tadi hanyalah insiden kecil semuanya. Saya lanjutkan pengumumannya. Mulai hari ini, Su Jingyan memegang 10% saham grup Su. Secara resmi bergabung dalam jajaran manajemen grup Su. Terima kasih, Ayah. Terima kasih semuanya. Tuan muda Jinggan, berbakat di usia muda. Di usia muda sudah punya grup sebesar 10%. Masa depanmu sungguh tak terbatas. Silakan pulang, Nona Wen. Sekarang, bahkan untuk membuatnya pergi dengan tenang saja tidak bisa. Direktur Su, kami akan sangat bergantung pada Anda. Benar. Siapa tahu nanti seluruh grup Su akan jadi milik Anda. Direktur Su muda, untuk merayakan perolehan saham Anda hari ini, saya akan mentraktir kita semua untuk bersenang-senang. Baik, baik. Sudah menahan diri selama bertahun-tahun, sudah waktunya bersantai sejenak. Ayo pergi. Anak durhaka ini bikin jengkel. 10% saham. Bahkan ini tak bisa keluarkan dia. Kenapa? Harus berikan seluruh grup perusahaan. Ciwan sudah sebesar ini, masih tak sadar diri. Bagaimana aku bisa tenang kalau serahkan perusahaan padanya? Dia perlu diajar. Jangan kasih dia uang. Lihat berapa lama dia tahan. Tapi, sudah berhari-hari tidak ada kabarnya, hatiku selalu merasa tidak tenang. Tidak tenang apa? Kau percaya saja alasan-alasannya. Tadi bilang kena kanker lambung, sekarang mau bunuh di lompat gedung. Tapi, Halo? Pak Su, putra Anda dikira malam menggoda istri orang, lalu berkelahi. Apa katamu? apa? Anak durhaka ini. Di tempat seperti ini, menggoda istri orang, pasti itu Suciwan. Tapi kami tak kasih dia uang sepeser pun. Gimana dia bisa datang ke sini? Dia punya banyak teman nakal, setiap hari bergaul dengan mereka. Kalau bukan dia, siapa lagi? Dasar anak ini. Hari ini juga kupatahkan kakinya. Gimana dia? Jingyan, kok kamu yang di sini? Ayah, ibu. Jingyan, Ayah, ibu. Aku. Jingyan, rupanya kau yang menggoda istri orang, lalu berkelahi dengan orang. Jingyan, bagaimana bisa kau melakukan hal seperti ini? Ayah, ibu. Semua perbuatan kakak. Dia lari setelah memukuli orang. Semua orang melihatnya. Perbuatan Ciwan. Benar. Lalu kenapa kau di sini? Ayah, ibu, aku mengecewakan kalian. Aku diam-diam hubungi kakak. Aku beri dia uang. Makanya dia berkelahi. Sampai masalah kacau begini. Aku datang bereskan masalah. Ternyata Ciwan, aku di rumah sangat mengkhawatirkannya.
Orang ini bikin aku naik darah. 18 tahun kubesarkan dia sia-sia. Fulan, ayo! Kakinya harus kupatahkan hari ini. Dia tak buat masalah lagi. Ayah, Baru beberapa hari kami tak pulang. Tak tahu juga membereskan rumah. Ini mau bikin siapa marah? Keluarlah kau. Benar-benar baru beberapa hari tak dipukul sudah berani. Mana dia? Ciwan ini tak pernah pulang. Dia belum pernah kembali. Kalau tidak di sini, kemana lagi dia bisa pergi? Mungkinkah dia masih di rumah sakit? Tidak mungkin. Dia kan tidak sakit. Kami tak memberinya uang. Rumah sakit tak mau menampungnya. Dia tidak di sini. Dia sudah tak punya tempat pergi. kakak pulang dengan wanita lain. Si jahat kecil ini tidak pulang. Hanya bersenang-senang kemana-mana. Bahkan menggoda istri orang. Benar-benar perlu dihukum. Kalau dia kembali, aku akan mengurungnya di bawah tanah. Biar kelaparan. Lihat. Aku sampai khawatir tentang dia. Tapi ternyata dia malah pergi bersenang-senang. Ayo pergi ke rumah sakit. Temukan perempuan itu. Pasti ketahuan di mana si jahat ini bersembunyi. Sudah hubungi keluarga almarhum? Semua telepon kita ditutup dan diblokir. Jenazah di rumah duka. Sudah lama di sana. Dia anak Malang, berusaha keras sekolah sendiri, berhemat untuk keluarga, tapi berakhir seperti ini. Fujiwan, kamu sembunyikan si jahat ini di mana? Pak, ini adalah rumah sakit. Mohon tetap tenang. Rumah sakit lusuh. Ini bisa disebut rumah sakit? Anda bantu anak saya tipu orang tuanya. Lalu Anda sembunyikan anak saya. Aku peringatkan. Sudah aku suruh kumpulkan bukti untuk menggugat kalian. Rumah sakit ini pasti bangkrut. Pak, jangan buat rumor. Kalian lagi apa? Ada apa di sini? Bapak ini bikin keributan begitu datang. Saya juga tak bisa berbuat apa-apa. Dokter, saya datang mencari anak saya. Suruh anak ini segera keluar. Anakmu? Dokter, aku tahu anakku. Ada di rumah sakit kalian. Suruh dia keluar. Hal lewat kita maafkan. Siapa bilang kita tidak peduli dengan masa lalu? Katakan pada Su Ji-yuan, kalau dia tidak segera keluar, saham grup Su, dia tidak akan mendapat 1 sen pun. Grup Shu. Anda adalah bos grup Shu. Kenapa? Sekarang baru tahu takut? Katakan, di mana anak ini? Kalau tidak, rumah sakit kalian ini, hari ini jangan harap akan baik-baik saja. Baru hari anak sekarang. Dulu, anakmu mau lompat dari gedung. Kenapa kalian tak panik? Cara bicaramu padaku, Maksudnya lompat dari gedung? Rumah sakit kalian. Masih bantuan aku. Menipu orang? suruh anak ini keluar. Bapak dan ibu, putra kalian, sudah meninggal. Dia meninggal? Apa maksudnya meninggal? Arti harfiahnya. Putra kalian Suciwan telah meninggal beberapa hari yang lalu. Ayah, ibu, ini Wen Mingqiao. Dia yang ngejar kakak. Teman sekelas kami cuma tahu Wen Mingqiao menyukai kakak. Oh, jadi kamu masih kecil, sudah jago berbohong, sering melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ciwan sejak kecil hemat dan rajin, sungguh berbakti dan penurut. Selalu utamakan keluarga. Kalau bukan karena kalian, apakah dia akan mati? Siapa sebenarnya yang tidak punya hati nurani? Apa yang kau omongkan ini? Anakku beberapa hari lalu masih baik-baik saja. Wen Mingqiao, aku tahu kau menyukai kakak. Kau selalu membelanya dalam segala hal. Tapi masalah ini sangat serius. Jangan lagi kau bantu dia menyembunyikan kebenaran. Rumah sakit macam apa ini? Tadinya kanker lambung, sekarang meninggal. Bisakah kalian jujur? Sampai sekarang kalian masih berani berbohong. Anak ini sampai kalian menipu kami. Dengan kabar kematiannya. Baiklah. Dia meninggal ya. Aku peringatkan kalian, kalau hari ini dia tidak benar-benar mati, akan kuajar dia sampai tewas dengan sabuk ini. Wen Mingqiao, keluarga Su bukanlah sembarang keluarga. Kalau tak izinkan kami temui anak, akan kusuruh departemen teknik. Gempur rumah sakit ini rata. Kalau kalian sangat ingin menemuinya, baik. Akan kubawa kalian menemuinya. Benar. Kalau begitu cepatlah pergi. Setelah lama berputar-putar. Bukankah tujuannya agar kita merendahkan diri dan memohon dia pulang? Kita pergi sekarang, dia pasti akan ikut kita pulang. Shuciwan kali ini keterlaluan. Harus kita beri pelajaran. Hari ini harus kita patahkan satu kakinya. Shuciwan, inikah yang kau jaga selama 18 tahun? Mereka seperti hantu dendam
Kamar. Jenazah? Apa maksudmu ini? Mengapa kau bawa kami ke sini? Bukankah kalian ingin bertemu Suciwan? Dia ada di sini. Wen Mingqiao, aku tak ada waktu untuk permainanmu. Bagaimanapun, aku CEO Grup Shu. Kalau kau terus buat ulah, awas. Kami toleransi karena kamu seusia Siwan. Jangan lanjut. Kalau kau bikin kami marah, seluruh rumah sakitmu takkan sanggup. Kalau kalian tak percaya, mengapa tak berani melihat? Ataukah kalian takut mengetahui kalian sendiri yang membunuhnya? Diam kau. Anak durhaka ini laku seakan pujian dan keuntungan. Mana mungkin dia tewas? Aku tak percaya. Hari ini harus kubongkar kebohongan kalian. Benar? Ini pasti bukan Ciwan. Tidak. Itu bukan anakku. Tidak. Tidak mungkin. Ciwan. Bagaimana mungkin dia Ciwan? Sekarang kalian percaya? Suciwan sudah mati. Dia sudah meninggal. Laporan autopsi. Dokter bilang dia kena malnutrisi kronis. Tangannya bekas kerja keras yang malam. Luka dan kapalan. Tubuhnya ada bekas pukulan. Di perutnya ada ampas sayur dan tanah. Kalian masih manusia apa bukan? Wen Mingqiao. Bibi mohon padamu. Katakan pada Bibi. Ini bukan Ciwan. Dia hanya menghindari kita. Tidak mau bertemu kita. Kami tidak akan menuntut apapun lagi. Aku hanya berharap dia aman dan sehat. Sekarang kalian menyesal? Semua karena kalian. Hingga memaksanya jadi begini. Padahal pemimpin terkemuka, perusahaan besar, bisa beri kapal pesiar dan villa 5,6 miliar ke anak sendiri. Tapi makanan saja tak bisa. Kamu masih berbaring di sini untuk apa? Bangun, ikut aku pulang. Kamu pura-pura ya. Kamu ngapain? Jangan pukul anakku. Ciwan, bukannya kamu mau uang? Semua aku berikan padamu. Bangunlah ya. Kamu mau bangun atau tidak? Kalau tidak bangun, sungguh kupukul kamu. Xu Angwo. Semua salahmu. Memaksa anakku sampai mati. Aku menjalani program bayi tabung selama 7 tahun. Hanya mendapatkan satu anak laki-laki ini. Putra satu-satunya. Kau memaksanya sampai mati dengan kejam seperti ini. Kembalikan anakku. Kembalikan anakku yang sehat. Ciwan kita sangat baik. Sudah bisa makan biskuit kecil sendiri. Ambil itu. Waktu kecil, kami bahkan tidak mampu makan nasi. Mengais sampah dari tong sampah untuk dimakan. Kenapa bulus? Jangan sampai kotor. Anak ini benar-benar tidak boleh dibesarkan seperti ini. Lambat laun akan menjadi tidak berguna. Tidak. Tidak mungkin. Orang tua zaman dulu kan semuanya didik dengan cara serba kekurangan. Kenapa sampai terjadi pada anakku? Pasti palsu. Pasti palsu. Dia bukan Ciyuan, kan? Sampai sekarang kau masih belum mengerti? Ini namanya didik dengan cara serba kekurangan? Ini jelas-jelas pelecehan. Kalianlah yang memaksanya menjadi seperti ini. Ya, semuanya aku yang memaksa. Aku hanya ingin membuatnya lebih mengerti. Apa salahku? Ayah, ibu, jangan terlalu sedih.
Kakak sudah tiada. Tapi aku akan menggantikannya dan merawat kalian dengan baik. Pergi kau dari sini. Mengapa anak saya meninggal? Dia baik-baik saja saat di rumah sakit kalian. Pasti kalian yang membunuhnya. Benar. Lembaga medis top luar negeri semua bilang anak saya baik-baik saja. Baru pergi beberapa hari, dia sudah meninggal di rumah sakit kalian. Aku akan melaporkan ke pihak berwenang. Kalian yang membunuh anakku. Aku laporkan ke pihak berwenang. Laporkan ke pihak berwenang. Tenang saja. Aku sudah menyuruh mereka datang. Pak Polisi, Wen Mingyang, ya? Anda yang melaporkannya. Pak Polisi, saya mau lapor polisi. Rumah sakit ini menyembunyikan informasi. Anak saya baru-baru ini masih sehat. Lihat, sekarang dia terbaring begini. Pak Polisi, mereka yang buat anak saya begini. Mereka yang buat anak saya begini. Anda harus membela kami. Keluarga, tenang dulu. Masih belum jelas apa yang terjadi. Kami polisi akan selidiki tuntas. Ayah, Ibu, sebelumnya kakak selalu bergaul dengan Wen Mingqiao. Jangan-jangan dia tertular penyakit kotor? Makanya... Pasti begitu. Sudah saya bilang, anak saya beberapa waktu lalu masih baik-baik saja. Sekarang tiba-tiba jadi begini. Pasti dia. Masih muda tapi hidupnya berantakan. Pasti dia yang tularkan penyakit kotornya ke anak saya. Pantas saja anak saya. Bulan ini setiap hari. Pulang pagi, pulang malam. Ternyata dia diajak keluyuran sama orang sembarangan seperti ini. keluyuran. Terlalu percaya omongan sepihak, tak kenal anak sendiri. Tak ada yang lebih mengenal anak daripada ayahnya. Anak sayalah yang paling paham. Pak Polisi, tangkap dia sekarang. Pasti dia yang membunuh anak saya. Saat Suciwan bermasalah dulu, rumah sakit punya catatan. Tak ada penyakit kotor pada Suciwan. Bukan penyakit kotor. Lalu kenapa? Berdasarkan penyelidikan kami, Suciwan kena kanker lambung stadium akhir. Apa katamu? Kanker lambung apa? Mungkinkah? Bahkan kalian pun mau menipuku? Kami sudah mencari institusi medis terbaik. Mereka bilang anakku baik-baik saja. Yang salah adalah rumah sakit mereka. Mereka menggunakan laporan palsu untuk membodohi kami. Pak Polisi, anak saya kelakuannya buruk. Dia bersekongkol dengan rumah sakit untuk menipu kami. Jangan sampai kalian ditipu. Diam. Kami kirim ahli profesional dan berwibawa untuk periksa penyakit sebesar ini mana mungkin salah diagnosa. Daripada curiga pada kami polisi dan rumah sakit, tanya ahli luar negeri kalian. Apakah dia asli? Jingyan, ahli luar negeri yang kau cari beberapa waktu lalu. Dari mana asalnya? Ayah, pasti ahli itu salah diagnosa. Aku juga ditipu. Penyakit sebesar ini mana mungkin bisa salah diagnosa? Ini menyangkut masalah kesehatan kakakmu. Bagaimana bisa kau sembarangan mencari orang yang tidak kompeten untuk mendiagnosa? Ayah, maafkan aku. Ini semua salahku. Saat itu aku tahu kakak sakit. Aku panik. Lalu mencari yang direkomendasikan teman, dokter dari luar negeri. Maaf, salahku. Aku seharusnya tak terlalu perhatikan kakak. Salahku. Ayah, ibu, aku tahu aku salah. Aku seharusnya mati menggantikan kakak. Ah, Jingyan. Kenapa kau begitu bodoh? Shu Angwol, kita sudah kehilangan satu anak. Jangan biarkan Jingyan terluka lagi. Orang tua kandung tidak peduli pada anak kandungnya sendiri, tapi malah membela anak angkat habis-habisan. Sungguh menggelikan. Saat itu, Su Ciwan di ruang gawat darurat. Ia nyaris meninggal. Sedangkan kalian, apa yang kalian lakukan? Mengapa? Mengapa kalian hanya percaya pada satu sisi? Tak mau percaya pada anak kandungmu sendiri? Bagus, bagus. Sampai sekarang kau masih menyalahkan adikmu. Suci Yuan, kenapa aku melahirkan anak durhaka sepertimu? Hari ini aku harus menghabisi kau. Ayah, aku tidak. Aku? Shu Angwol, saat nyawa anak kita di ujung tanduk. Mengapa kau tega melakukan hal kejam ini? Tidak mungkin. Meski putraku terkena kanker, paling tidak bisa bertahan sebulan. Bagaimana bisa dalam hitungan hari? Ia sudah meninggalkan kita? Benar. Asal kita gunakan sumber daya dan koneksi keluarga Su, Jiwan,
pasti bisa selamat. Mengapa rumah sakit kalian bisa begitu mudah menyebutnya meninggal? Pasti kalian. Apa yang kalian sembunyikan? Putraku kenapa berubah begini? Mengapa? Tentu karena dia melompat dari gedung. Bunuh diri dengan melompat. Apa yang kamu katakan? Benar-benar ada yang bunuh diri dengan melompat. Bagaimana dengan Suangwo? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ayah, ibu, kalian tidak mungkin benar-benar percaya. Itu Su Jiwan, kan? Ayah, ibu, jangan gugup. Aku sudah bertanya tadi. Kakak tadi pergi ke kantor mencari Wen Mingqiao. Benar. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Bagaimanapun pasti bukan kakak. Anakku. Saat Ciwan bunuh diri dulu, sudah kami beritahu. Tapi kenapa kalian takut lihat? Tidak mungkin. Bunuh diri apa? Lompat apa? Anakku sangat pencemburu, sangat tinggi hati, dan materialistis. Bagaimana mungkin dia tahu dirinya adalah anak orang terkaya, lalu bunuh diri? Benar. Kami masih akan menyekolahkannya ke luar negeri. Dia belum pernah tinggal di rumah mewah. Bagaimana dia rela pergi? Maksudmu Su Jiwan materialistis? Bapak polisi, anakku dibesarkan serba kekurangan sejak kecil. Penuh penyakit kemiskinan, sangat tinggi hati. Dia memaksa kami, mengakui dia anak orang terkaya, baru dia kolusi dengan rumah sakit mengubah diagnosis. Tapi menurut info kami, setelah tahu dia kena kanker lambung, sehari kerja 3 pekerjaan sampai mati-matian. Hanya untuk nabung uang hari tua kalian. Ternyata dia bekerja begitu keras. Itu untuk kita. Apa syaratnya? Biar kalian percaya. Ciwan sama sekali bukan. Dia materialistis dan suka pamer. Sebaliknya, kalian hanya melihat uang dan keuntungan. Makanya, semua orang kalian anggap materialistis. Jiwan sembunyikan penyakitnya. Dia takut bikin kalian khawatir. Dia gunakan sisa hidupnya buat balas budi kalian. Dia tak tahu orang tuanya tak kekurangan uang. Tidak heran. Tidak heran dia berangkat pagi pulang malam setiap hari. Kukira dia keluar untuk bersenang-senang. Tak kusangka. Bersenang-senang? Orang sebaik Ciwan. Bagaimana bisa punya orang tua seperti kalian? Bertahun-tahun aku kenal dia. Dia Chuck Panel melakukan hal yang melampaui batas. Dia selalu ingat perkataan kalian. Untuk hidup mandiri. Dan bekerja keras. Makanya dia tak mau terima kebaikan siapapun. Tidak mungkin. Setelah ku pelajari terakhir kali, sudah kularang dia pergi. Tapi dia tak pulang semalaman. Katanya dia tak bersenang-senang. Waktu itu Ciwan mengatakan loh. Berita dia kena kanker. Tapi kalian tanpa alasan memukulinya di rumah. Malam itu dia pendarahan lambung dan pingsan. Kusekap dia pergi. Mungkin dia sudah tiada hari itu. Dia pulang dari rumah sakit. Semua ada di CCTV rumah sakit. Silakan cek. Kakaknya juga baru pulang besok. Ya, meski dia tidak ada di tempatmu, pasti ada di tempat orang lain. Dia pergi untuk apa? Bukannya sudah kukatakan? Aku sudah diberitahu. Kamu bilang waktu menelepon terakhir kali? Hello. Ayah, bisa ayah beri aku uang? Aku dihadang. Dihadang? Siapa yang berani menghadang anakku? Apa? Nah, kamu bagaimana? Tolong cepat kirimkan aku uang, ayah. Jika mereka tidak mendapatkan uang, mereka akan memukulku dengan tongkat listrik. Aku sangat takut. Aku mohon padamu, cepat selamatkan aku, ayah. Siapa yang begitu berani menghadang anakku? Tidak takut mati? Ayah dan ibu. Kakak laki-laki pakai baju robek tiap hari. Preman keluarga mana yang mau judi dengan anak keluarga miskin? Ayah, jangan-jangan kakak pergi dengan cewek lagi? Tak ada uang buat sewa kamar kan? Brengsek. Ayah, bukan begitu, bukan seperti ini. Aku menyuruhmu merenung di rumah. Kamu seharian bergaul dengan orang-orang buluk. Aku dan ibumu kerja di luar. Mencari uang sedikit demi sedikit tidak mudah. Bagaimana kamu bisa begitu tega langsung minta uang? Ayah, cepat selamatkan aku. Aku tidak bohong.
Kamu memang harus diberi pelajaran yang baik. Ayah. Wen Mingqiao, kamu bilang kakak dipukul? Ya sudah, dia pergi kemana? Lagi pula dipukul oleh siapa? Kamu punya bukti? Dia dipukul siapa? Bukankah kamu yang paling tahu? Jingyan, Kakak pergi kemana? Bagaimana aku bisa tahu? Tidak masalah tahu atau tidak. Terekam di CCTV. Dekat rumah Suciwan, data CCTV yang kami dapat. Bukannya CCTV di sini rusak. Kenapa kamu punya? Kalau tak ingin ada yang tahu, jangan lakukan. Sujingyan, kenapa panik? Setelah meninggalkan rumah sakit, dia langsung pulang. Dia pergi apa? Lihat saja nanti. Bu, kepala saya sakit. Saya ingin pulang istirahat. Ini menyangkut kakakmu. Kalau kamu tidak enak badan, pulang saja dulu. Ya, kita pulang saja ya. Sekarang melihat CCTV ini sudah tidak berguna lagi. Lebih baik pulang lebih awal. Biarkan kakak beristirahat dengan tenang. Jingyan, katakan. Kenapa takut sama rekaman CCTV ini? Aku tidak. Kalau tidak, tonton sampai habis dulu. Tonton dulu baru bicara. Kalian siapa? Itu dia. Pukul dia. Apa yang terjadi? Bagaimana bisa seperti ini? Hari itu kami pulang dan melihat orang yang dipukuli. Bagaimana bisa itu, Jiwan? Hari itu aku melihatnya. Aku ada di sebelahnya. Aku jelas-jelas melihatnya. Kenapa? Kenapa aku tidak bisa berjalan beberapa langkah lagi? Pergi selamatkan dia. Ayah. Ayah. Kalau tidak mampu, jangan pura-pura. Kakak, Kak, aku mohon padamu. Beri aku kesempatan sekali lagi ya. Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Dia meneleponku hari itu. Aku malah tidak percaya padanya. Kami selalu mengira dia berbohong. Betapa putus asanya dia saat itu. Ini semua salahku. Inilah kesalahanku. Mengapa tidak bisa mempercayainya? Mengapa? Siapa ini? Berani suruh orang sentuh anakku. Kuperintahkan kau. Selidiki. Cari orang ini. Takku biar dia lolos. Benarkah? Ayah, ibu, sudah. Jangan ditonton lagi. Hal semacam ini, kalau ditonton hanya akan membuat sedih. Sebaiknya kita cepat-cepat bawa kakak pulang saja. Tutup jendela mobil. Jangan takuti anak-anak. Jingyan. Oke, peringatkan. Jangan bergaul dengan orang tak jelas. Nanti akhirnya begini. Mengerti, ayah. Ayah, ibu. Selamat menikmati. Ayah, ibu. Kali ini kita bisa minta harga tinggi. Ayo pergi, temui Sujingyan. Jingyan, Bagaimana bisa? Bagaimana bisa Jingyan? kamu, ternyata selama ini kamu yang membunuh Ciyuan. Aku tidak. Bagaimana bisa kamu? Mengapa kamu? Dia kan kakakmu. Ayah, aku. Tenang,
Iya, aku tahu salah. Aku tidak sengaja. Waktu itu hanya lihat kakak bikin kalian marah. Jadi, aku mau kasih pelajaran. Apakah untuk mereka atau untuk dirimu sendiri? Kamu sendiri yang tahu. Menyewa pembunuh bayaran, ini kejahatan. Polisi, Shu Jing yang lakukan ini, dia sudah dewasa. Hal ini akan kami proses serius. Ibu, aku salah. Tak berani lagi. Ibu, tolong selamatkan aku. Jingyan, waktu itu Ci Yuan saat meminta kamu menyelamatkannya, kenapa kamu tidak menyelamatkannya? Ayah orang terkaya. Pasti punya cara. Pasti ada cara selamatkan aku. Benar kan? Ayah, tolong aku. Aku anakmu. Ayah. Pergi! Aku hanya punya satu anak. Dia adalah Shu Jiwan. Aku sudah membesarkanmu sampai sebesar ini. Aku memberimu yang terbaik dalam segala hal. Hidupmu lebih baik daripada anak kandungku sendiri. Siapa yang memberimu nyali? Berani-beraninya kamu menganiaya anakku seperti ini. Siapa yang memberiku nyali? Bukankah kamu? Setiap hari kamu memberi Shu Jiwan sampah. Orang yang membuatnya terkena kanker lambung. Bukankah kamu? Ya, aku memang memukulnya. Tapi orang yang benar-benar membunuhnya, selalu kamu. Dia adalah sampah yang kamu pupuk dengan hati-hati. Aku adalah hewan peliharaan yang kamu pelihara sembarangan. Kamu hanya mencintai dirimu sendiri. Shu Angwo, kedua anak laki-lakimu, kamu gagal total dalam membesarkan mereka. Kamu bohong! Kamu ngomong sembarangan. Aku tidak membunuh Ci Yuan. Kamu bohong. Aku akan mencekikmu. Lepaskan aku. Kamu lupa? Kamu bahkan membunuh anjing kesayangannya. Pantas saja. Dia tidak bisa bertahan hidup. Kamulah yang mendorongnya hingga mati. Ini semua salahmu. Kembalikan anakku. Dia mati karena ulahmu. Apakah kamu tidak bersalah? Jiwan minta bantuanmu. Dia berlutut memohon padamu. Kamu gak paying. Kamu pura-pura tidak melihat. Kamu membiarkan mereka membunuh anakmu di depan matamu. Bukankah itu juga salah? Dan juga aku. Saya yang secara langsung menyebabkan kematian Jiwan. Sayang, Jiwan, sekarang kebenaran sudah terungkap. Seharusnya kamu tidak punya penyesalan lagi. Leaves are rustling on the ground. Thunder's distant summer sound. Wind is whispering in the trees. Autumn's bringing whispered pleas. Candles flicker, shadows dance. In the glow there's Ayah. so much chance. Ibu, aku pasti akan belajar sungguh-sungguh. Setelah besar, aku akan berbakti. In the golden Anak baik. autumn light, soft winds croon a lullaby. Cloudy Jiwan. skies begin to cry. In this Ibu minta maaf padamu. haven found, peace Sayang. and echoes of sudah kusuruh orang mencari foto anak kita. Pemakaman anak kita harus kita selenggarakan secara megah. Direktur Su, ini foto yang Bapak minta lewat telepon. Biar ku lihat. memories in the fireplace. Wrap us in a Foto apa yang kamu cari ini? Yang kubutuhkan adalah foto anak kandung kita. Tapi kami tidak punya foto Tuan Muda Jiwan. soft and light. Crimson leaves, they swirl and fall. Nature's gift, a silent call. Days grow Ternyata shorter, nights kita bahkan tak punya satu foto. Yang memotretnya Sayang, aku Xiangguo. soft winds
Kan ada yang bilang anak harus dibesarkan serba kurang agar kelak jadi kuat, punya ambisi, dan tumbuh mandiri serta unggul. Tapi aku sakit hati. 18 tahun lamanya kau mencari-cari sisa makanan dari orang lain. Lalu memaksanya menghabiskan itu sesuap demi sesuap. Saat itu ia masih kecil. Saat kularang kau menyusuinya, kau malah pergi ke panti asuhan dan mengadopsi Shujinya. Pergilah ke panti asuhan. Kami mengadopsi Sujingyan. Putra kandung kami. Dia harus dididik dengan baik. Kau selalu terlalu lemah hati. Jika kau benar-benar merasa iba, anggaplah Jingyan sebagai dia untuk sementara. Kemudian, Sujingyan tinggal di kamar anak mewah. Ciyuan harus berguling di lantai semen. Sujingyan memakai pakaian khusus bernilai jutaan. Ciyuan, tapi pakai sepatu dari sampah yang sudah rusak. Cukup! Jangan lanjutkan! Keluarga kami adalah keluarga kaya top, tapi putraku hidup seperti pengemis kecil. Sayang, aku salah. Sekarang aku baru tahu. Putra kita terbunuh oleh tanganku sendiri. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Xu Angguo, kita bercerai saja. Apa yang telah kulakukan? Pertama kali, aku bertemu denganmu. Kamu memang selalu patuh dan pintar. Saat itu, kupikir orang tuamu sangat menyayangimu. Tujuan, kamu kumpulkan banyak sampah setiap hari. Makan yang enak. Kurus sekali kamu. Aku tahu ini melelahkan, tapi orang tuaku lebih menderita. Mereka kerja di siang hari, malamnya masih harus kerja paruh waktu. Aku bisa dapat lebih banyak uang. Mereka tak perlu lelah. Kaya 24 rian. Masih miskin ayah. Dunia, orang dewasa tak kamu pahami. Sayangnya, kenyataan tak sesuai harapan. Kini Sujingyan telah dipenjara, orang tua kamu juga bercerai. Ayahmu terpukul, terpuruk tak bisa bangkit. Grup Shu pun akhirnya mundur. Mereka sudah bayar harganya. Tapi aku, apa yang harus kulakukan? Kalau semua ini bisa kamu lihat, betapa indahnya